When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, melalui A dan B Channel dengan tema Rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis pesaing. Materi ini sangat penting bagi pelaku bisnis dalam rangka mengetahui kondisi pasar yang akan dimasuki. Hal pertama yang perlu diketahui bagi Anda adalah pengertian daripada pesaing dalam artian bisnis yang sebenarnya. Hal kedua, mencari tahu keunggulan pesaing. Hal ketiga, bagaimana mengetahui sebuah perusahaan produksi sebagai pesaing. Hal keempat, bagaimana melakukan evaluasi terhadap pesaing. Rekan-rekan semua, persaingan dalam dunia bisnis memang wajar terjadi. Namun sebagai pengusaha, Anda memiliki tugas untuk bisa mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin. Cara yang sehat memang harus didahulukan untuk bisa mendapatkan pelanggan sekaligus mengendalikan pesaing. Menjaga pelanggan dilakukan sekaligus diperlukan juga strategi untuk mendapatkan pelanggan baru. Melemahkan pesaing dengan cara yang sehat tidak masalah selama masih dalam tahap kewajaran dan sesuai prosedur atau tidak melanggar aturan dalam berbisnis. Hal ini penting untuk dilakukan. Jika Anda tidak bisa mengontrol gerak-gerik pesaing, maka pesaing itu yang akan menghentikan laju perkembangan bisnis Anda. Disinilah Anda bisa memanfaatkan keberadaan pesaing untuk bisa berinovasi dan Anda mampu mengontrol laju perkembangannya. Rekan-rekan semua, kompetitor dapat dibagi menjadi 3, yaitu pesaing, produsen produk pengganti, dan pelaku bisnis kompetitif. Pesaing merupakan perusahaan yang kuat menyaingi produk perusahaan Anda. Contoh, beberapa tahun yang lalu terdapat pesaing yang sangat hebat di dunia otomotif, sehingga semua produsen otomotif mempunyai perhatian khusus kepada produsen ini, yaitu produk Mitsubishi Xpander. Mereka mampu menghasilkan produk mobil yang benar-benar berbeda tampilannya dari produk yang ada pada saat itu. Begitu dilakukan launching atau peluncuran, mobil ini langsung melonjak pembelinya. Sebagai perusahaan yang sudah bertahan lama di Indonesia, perusahaan lain terbelalak melihat tampilan mobil tersebut di kelasnya. Mereka berusaha bertahan segera melakukan pengembangan produk agar tidak tersingkir dari pasar bisnis Indonesia. Rekan-rekan semua, produsen produk pengganti dapat menjadi kompetitor bila produknya mampu membuat pelanggan di pasar bisnis berpaling kepadanya. Hal ini harus menjadi perhatian bagi para manajemen perusahaan agar tetap dapat bertahan menjaga pelanggan tetap setia. Contoh, produsen produk pengganti yang menjadi kompetitor: mentega dan margarin, mobil dan motor, teh dan kopi, pena dan pensil, ponsel Android dan iPhone Apple, dan lain-lain. Jadi kalau kita berbicara dari produk pengganti ini masih banyak lagi. Coba kita ambil contoh tentang yang mentega tadi. Mentega tadi terbuat dari lemak susu sapi, sementara margarin terbuat dari lemak nabati.
Tinggal di sini kebutuhannya. Jadi kalau orang pengen tidak mendekati yang sifatnya hewan, maka bisa diambil yang dari nabati. Banyak daerah di Indonesia menyebut motor dengan sebutan Honda, mengingat penguasaan merek tersebut pada pasar bisnis di banyak daerah di Indonesia, sehingga sejak lama sudah menjadi pilihan terkuat atau mungkin pilihan satu-satunya. Maka merek menjadi nama kendaraan tersebut pada memori penduduk yang ada di daerah tersebut. Rekan-rekan semua, terdapat 3 kekuatan fundamental yang mendorong tingkat bisnis mempunyai orientasi pasar yang baik. Yang pertama adalah marketing knowledge, tingkat di mana manajer dan karyawan telah dididik dan dilatih dalam pemasaran yang secara langsung berdampak pada orientasi sebuah bisnis. Yang kedua, marketing leadership. Orientasi pasar sebuah unit bisnis dimulai dari atas. Jika manajemen senior atau top manajemen dan manajer-manajer kunci marketing tidak mempunyai orientasi pasar yang kuat, sulit bagi sebuah unit bisnis untuk membangun level marketing yang sempurna. Yang ketiga, employee satisfaction. Jika karyawan tidak bahagia dalam pekerjaan mereka dan tidak diinformasikan mengenai bagaimana mereka berdampak pada pelanggan, bisnis yang berorientasi pasar tidak akan tercapai seperti apa yang diinginkan oleh level manajemen. Rekan-rekan semua, evaluasi pesaing merupakan solusi yang dilakukan perusahaan Anda terhadap hasil analisis pesaing yang telah dilakukan. Tindakan yang dapat dilakukan seperti berikut ini. Yang pertama, pelajari keunggulan lawan. Untuk dilawan dengan sesuatu tindakan inovasi pada produk baru perusahaan Anda. Kemudian berupaya menjadi lebih unggul daripada kompetitor. Terbaik atau perbaikan pada bagian-bagian tertentu dari produk Anda melalui berbagai hal yang diperlukan. Seperti halnya peningkatan manfaat produk yang sebelumnya belum pernah ada. Meningkatkan mutu kemasan menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga lebih fleksibel untuk dibawa-bawa dalam kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, memberikan penghargaan dan hadiah kepada pelanggan merupakan salah satu cara mengikat pelanggan tidak meninggalkan produk Anda.